Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Negara kita memiliki dasar negara yang namanya Pancasila. Dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya setiap warga negara kita di negara ini wajib bertuhan. Tidak boleh mengaku diri ateis, tidak bertuhan. Minimal memilih salah satu agama yang diakui di negara kita atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi nyatanya dalam praktik sehari-hari, prinsip ketuhanan itu bisa dibilang semakin pudar. Tidak terhitung berapa banyak pejabat negara yang ketika diangkat menjadi pejabat, dia bersumpah di hadapan Tuhan yang ia percayai, di hadapan pemuka agama, di atas kitab suci agama yang ia percayai. Tetapi ujung-ujungnya korupsi, ketahuan mengambil apa yang bukan milik atau haknya. Jadi secara prinsip memang bertuhan atau berdasarkan ketuhanan, tetapi praktiknya mungkin lebih tepat dipandang sebagai kesetanan. Bayangkan berapa banyak harta negara, uang negara yang dikorupsi, yang itu harusnya bisa digunakan untuk membangun negara ini, menyejahterakan rakyat. Saya sedang tidak mengkritik negara ini, tetapi praktik itu justru juga ada di dalam kekristenan, di gereja, di orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang beribadah setiap hari Minggu, membaca Alkitab, bahkan memakai kalung salib atau namanya bernuansa Kristiani. Gereja tidak bisa mengajarkan ketuhanan yang benar. Gereja tidak bisa mengajarkan bahwa kekristenan itu agama yang benar, karena pada kenyataannya mereka yang beragama Kristen juga banyak yang menjadi penjahat, yang korupsi, yang ditangkap karena melakukan kejahatan, membunuh, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Gereja setiap minggunya mengkhotbahkan hal-hal yang baik, tetapi pada hari Senin sampai Sabtu orang Kristen banyak yang kesetanan, yang tidak menunjukkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang benar, justru menunjukkan perilaku kesetanan yang terkadang lebih jahat dan lebih munafik daripada orang ateis di negara lain. Kalau Bapak Ibu pernah keluar negeri, ya, di beberapa negara, misalnya di Jepang atau di Eropa, pengendara mobil atau kendaraan sangat sopan kepada pejalan kaki. Mereka berhenti di setiap tikungan mempersilahkan pejalan kaki untuk menyeberang. Kalau di Indonesia, di Jakarta, di kota-kota besar, trotoar yang harusnya menjadi hak pejalan kaki dilewati oleh kendaraan pemotor. Ada yang melawan arah, ada yang trotoar dipakai untuk jualan sehingga orang yang berjalan kaki tidak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Itu contoh kecil. Bagaimana kita bisa teriak-teriak menghujat orang yang korupsi, sementara dalam hal kecil saja kita masih mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Jangan sampai negara kita yang berdasarkan ketuhanan justru melahirkan orang-orang yang kesetanan, dan gereja yang harusnya bersuara keras mengabarkan siapa Tuhan yang benar juga ikut-ikutan kesetanan. Selamat malam. Selamat merenungkan kebenaran ini. Tuhan memberkati.